Salam sehat. Selamat datang kembali di channel ini, karena hanya di channel ini teman-teman bisa memperoleh informasi yang menurut saya bermanfaat buat teman-teman semua. So, simak terus video ini sampai selesai. Terima kasih. Pada hari ini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan kulit, teman-teman. Dan saya yakin hampir seluruh manusia di bumi ini pernah mengalami penyakit ini. Apa itu, teman-teman? Ya, jerawat, teman-teman. Jerawat disebut juga dengan akne vulgaris, yaitu suatu kondisi kulit yang terjadi saat folikel rambut tersumbat dengan kulit mati dan minyak yang mengakibatkan peradangan. Kelenjar penghasil minyak di bawah kulit disebut dengan kelenjar sebasea, dan lubang pada kulit disebut dengan pori-pori. Folikel rambut menghubungkan pori-pori dengan kelenjar sebasea. Jerawat biasanya terdapat pada wajah, pundak, punggung, dan dada. Jerawat atau akne vulgaris adalah penyakit yang umum, teman-teman, dan dapat terjadi pada semua usia. Tetapi jerawat biasanya lebih sering pada remaja yang sedang mengalami masa pubertas. Tanda-tanda dan gejala daripada akne vulgaris. Gejala dan tanda akne vulgaris tergantung dari tingkat keparahan kondisi. Tanda-tanda tersebut adalah whitehead, yaitu berupa pori-pori yang buntu. Blackhead berupa pori-pori yang terbuka, mukus berubah menjadi gelap saat terkena udara dan teroksidasi. Papul berupa bintil kecil, merah dan nyeri. Pustul berupa papul dengan nanah di ujungnya. Tanda berikutnya adalah nodul, benjolan padat, besar dan nyeri. Dan tanda berikutnya adalah pustul besar di bawah kulit dan sangat nyeri, atau boleh kita katakan sebagai jerawat kistik. Penyebab daripada jerawat adalah sebagai berikut. Ada 4 faktor utama penyebab jerawat. Yang pertama, produksi minyak yang berlebihan, sel kulit mati, pori-pori yang tersumbat, dan adanya infeksi bakteri. Dalam keadaan normal, kelenjar minyak mengeluarkan minyak untuk melumaskan wajah dan rambut. Saat produksi minyak berlebihan, folikel rambut terisi dengan kulit mati dan minyak yang dapat menyebabkan pori-pori tersumbat. Jika sumbatan ini terinfeksi dengan bakteri, maka akan terjadi inflamasi dan terbentuklah jerawat. Faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Yang pertama adalah hormon. Kadar hormon seksual yang dikenal dengan androgen meningkat saat pubertas. Hal inilah yang menyebabkan produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Faktor risiko yang kedua adalah riwayat keluarga. Peran genetik sangat penting. Jika orang tua memiliki riwayat pernah jerawat, maka anak-anaknya pun memiliki resiko memiliki atau menderita jerawat. Faktor resiko berikutnya adalah produk-produk yang mengandung minyak. Teman-teman dapat terkena jerawat jika kulit teman-teman berkontak langsung dengan pelembab atau krim yang mengandung minyak. Faktor resiko berikutnya adalah gesekan atau tekanan pada kulit. Kontak pada kulit atau gesekan keras dengan telepon, ponsel, helm, atau lain-lain sebagainya merupakan salah satu faktor resiko timbulnya jerawat.
Faktor resiko berikutnya adalah stres. Stres tidak menyebabkan jerawat. Namun, jika Anda sedang memiliki jerawat, stres dapat memperparah jerawat teman-teman. Penata laksanaan akne vulgaris atau jerawat tergantung pada kondisi atau tingkat keparahan jerawat. Untuk jerawat ringan, penata laksanaan yang dapat dilakukan adalah cuci muka dengan air hangat dan gunakanlah pembersih muka yang bersifat ringan. Yang kedua, gunakan pelembab yang mengandung benzoyl peroxide. Yang ketiga, gunakan pelembab yang mengandung asam salisilat. Jika metode tersebut tidak berpengaruh, sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter. Untuk jerawat yang merah, bengkak atau lebih parah lagi, teman-teman dapat menggunakan benzoyl peroxide, menggunakan krim antibiotik, menggunakan retinoid, menggunakan asam aselaic, lalu mengkonsumsi antibiotik oral atau retinoid. Terapi yang biasa dilakukan harusnya bersifat efektif, teman-teman. Kalau sudah dilakukan terapi tapi tidak memberikan hasil yang baik, teman-teman disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter. Terkadang jerawat harus diobati dengan obat-obatan yang poten atau kombinasi topikal dan oral. Jerawat dalam yang mengalami radang sering meninggalkan bekas. Oleh karena itu, biasanya dokter akan meresepkan kombinasi obat krim dan oral untuk mencegah timbulnya bekas jerawat. Ada beberapa metode untuk menghilangkan bekas jerawat, seperti laser dan obat salep. Sebagian besar penata laksanaan jerawat dilakukan selama 6-8 minggu. Apa saja tes yang biasa dilakukan untuk jerawat? Dokter lebih sering melakukan pemeriksaan mikroskopis dan pemeriksaan pada kulit. Beberapa dokter melakukan pemeriksaan darah untuk membantu memilih obat yang terbaik dan memonitor efek samping obat selama pengobatan. Pengobatan jerawat pun dapat dilakukan di rumah. Antaranya seperti mengkonsumsi makanan sehat, olahraga teratur, dan minum banyak air, minimal 1,5 liter per hari, sehingga dapat membantu pengeluaran cairan subkutan dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pengobatan lainnya yang dapat dilakukan di rumah adalah bersihkan wajah dengan lembut minimal 2 kali sehari dengan menggunakan pembersih khusus. Lalu dapat juga dilakukan tidur yang cukup untuk mempertahankan hormon. Yang terpenting, menjaga kebersihan tangan untuk menghindari penyebaran bakteri dan kotoran dari tangan ke jerawat, sehingga mencegah jerawat semakin memburuk atau semakin parah, teman-teman. Dapat juga dilakukan dengan memberikan obat-obatan atau krim yang sudah dianjurkan oleh dokter. Menghindari kosmetik iritan, artinya kosmetik yang dapat mengiritasi kulit teman-teman. Jadi usahakan sebelum menggunakan kosmetik atau produk-produk kosmetik, lebih baik berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter, teman-teman. Lalu ini juga yang penting, teman-teman, jangan memencet jerawat, karena hal ini dapat menyebabkan bekas atau menyebabkan radang pada jerawat. Demikianlah informasi yang dapat saya berikan pada pagi hari ini, teman-teman. Saya berharap informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua.
teman-teman juga dapat memberikan informasi ini kepada teman-teman yang lain, kepada orang tua, kepada teman-teman saudara, kepada ayah, ibu, pada siapapun teman-teman. Karena saya yakin dan percaya informasi ini bisa memberikan sesuatu yang berarti buat mereka. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini sampai selesai. Tetap sehat, tetap di rumah, dan percayalah, semua pasti berlalu. Salam sehat.